Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat sehingga teman-teman bisa menyimak pembelajaran ini. Hari ini kita kembali akan menyimak video pembelajaran tema 5 pahlawanku, Learning from Home. Nah, teman-teman, Indonesia itu memiliki pahlawan yang sangat membanggakan. Mereka berjuang untuk membantu orang lain. Jadi pahlawan itu orang yang senantiasa membantu orang lain ya. Oke, di sini Mister akan bercerita tentang Sultan Agung, Sultan Besar. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa Islam. Beliau adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah antara tahun 1613 sampai 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Selain dikenal gigih melawan Belanda, Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Sultan Agung memberi perhatian besar pada kehidupan Mataram. Beliau memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra Gending. Sultan Agung menetapkan bahasa Bagongan sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton untuk menghilangkan kesenjangan. Nah, Indonesia itu mempunyai pahlawan-pahlawan nasional. Mereka bekerja keras memperoleh kemerdekaan Indonesia. Kita akan belajar tentang Kapiten Patimura. Untuk menjawab rasa ingin tahumu, coba simaklah pemaparan berikut. Kapiten Patimura. Kapiten Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan untuk menjual pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Kejam sekali ya Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Durstere di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya, Patimura tertangkap oleh Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Masya Allah, astagfirullah. Jadi banyak sekali ya pahlawan-pahlawan, banyak sekali korban dari penjajahan Belanda. Salah satunya adalah Kapiten Patimura. Teman-teman ingat tidak pernah lihat gambar Kapiten Patimura? Nah, untuk mengenang jasanya, foto Kapiten Patimura kemudian diletakkan pada uang pecahan 1000. Tepatnya sih uang kertas pecahan 1000. Nah, tadi kan teman-teman sudah menyimak. Berdasarkan teks, coba teman-teman berikut. Hal-hal positif apa yang bisa dicontoh dari Patimura? Patimura itu pemberani, pekerja keras, pantang menyerah. Bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Patimura? Kapiten Patimura itu memimpin rakyat Saparua melawan penjajah Belanda dalam perjuangan menentang Belanda. Ia juga menggalang persatuan dengan kerajaan lain. Apa dampak dari perjuangan yang dilakukan Patimura? Kapiten Patimura menggalang persatuan dengan kerajaan lain untuk menentang Belanda. Beliau tidak ingin kekayaan Indonesia jatuh di tangan Belanda. Apa alasan dari perjuangan Patimura? Alasan Patimura melawan Belanda karena Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Banyak hal yang bisa kita teladani dari para pahlawan.
Selanjutnya Miss Nur akan bercerita tentang salah satu pahlawan yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Tahukah kamu siapa pahlawan yang Indonesia yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional? Ayo kita simak ya. Nama aslinya adalah beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Nama asli Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Raden Mas Suwardi Suryaningrat menamatkan pendidikan dasar di Yogyakarta dan sempat melanjutkan pendidikannya di Sofia. Sofia adalah sekolah kedokteran di Jakarta yang didirikan khusus untuk orang Indonesia. Kemampuannya berbahasa Belanda digunakannya untuk menuliskan kritik-kritik terhadap pemerintahan Belanda. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa, yaitu sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Taman siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah karena beliau yakin bahwa pendidikan akan membantu mencapai tujuan, yaitu kemerdekaan bangsa. Pada saat itu Indonesia belum merdeka, teman-teman. Jasa Ki Hajar Dewantara sangatlah besar dalam dunia pendidikan. Beliau mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal lahirnya 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, berdasarkan teks berikut ya, apa jasa Ki Hajar Dewantara bagi Indonesia? Jasanya, Ki Hajar Dewantara itu telah berjasa meletakkan dasar pendidikan bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, mengapa Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan? Gelar Bapak Pendidikan Nasional pun disematkan kepada beliau karena kepeduliannya yang sangat tinggi pada pendidikan. Lalu, sikap apa yang bisa kita contoh dari Ki Hajar Dewantara? Tentu saja kita bisa mencontoh sikap kepahlawanannya, rela berkorban, cinta tanah air, dan selalu mengedepankan kepentingan bersama. Coba, dapatkah kamu bayangkan apa yang akan terjadi dengan Indonesia jika tidak ada Ki Hajar Dewantara? Jika tidak ada Ki Hajar Dewantara, mungkin pendidikan di negara kita tidak seperti yang ada saat ini. Mungkin kita tidak bisa bersekolah ya kalau tidak ada Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, Miss Nur akan bercerita tentang salah satu tokoh pahlawan nasional lagi. Tahukah kamu siapa pahlawan nasional yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Memproklamirkan itu bermakna mengumumkan. Dia adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya 6 Juli tahun 1901. Sekolah dasar diselesaikannya di Mojokerto dan sekolah menengah pertama di Surabaya. Setelah tamat sekolah menengah pertama diselesaikannya di Surabaya, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung. Nah, teman-teman, sekarang cari informasi dari berbagai sumber tentang apa saja sih yang ingin kamu ketahui dari Insinyur Soekarno. Kamu boleh lihat, membaca buku, atau boleh menonton YouTube, atau boleh membaca berita yang berkaitan dengan Insinyur Soekarno, membaca informasi. Nah, lalu tuliskan informasi yang kamu peroleh pada di halaman 28. Insinyur Soekarno atau lebih akrab disapa Bung Karno adalah pejuang pemersatu bangsa. Pejuang melawan kolonialisme dan imperialisme. Proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia serta Presiden pertama Republik Indonesia. Ia selalu dikenal dan dihormati bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia. Sebab selama hayatnya, Bung Karno telah menyumbang seluruh tenaga dan pikirannya untuk mempersatukan bangsa Indonesia
agar menjadi bangsa besar yang hidup dalam masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran serta bebas dari penindasan. Teman-teman, upaya Bung Karno untuk menciptakan masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita akan menuliskan peta pikiran tentang Insinyur Soekarno. Nama tokoh Insinyur Soekarno. Tempat tanggal lahir Surabaya 6 Juli 1901. Sikap yang bisa diteladani, beliau ini bertanggung jawab, cinta tanah air, rela berkorban, dan pantang menyerah. Pendidikan, setelah selesai sekolah menengah di Surabaya, kemudian dia melanjutkan ke Institut Teknologi Bandung. Perjuangan yang dilakukannya ialah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Kesimpulannya, Insinyur Soekarno adalah seorang sosok pahlawan yang sejati. Dia hanya tidak diakui berjasa bagi bangsanya sendiri, tetapi juga memberikan pengabdiannya untuk kedamaian di dunia. Nah, hari ini Miss Nur sudah menceritakan beberapa tokoh pahlawan nasional. Di antaranya ada Kapiten Patimura, Ki Hajar Dewantara, dan Soekarno. Miss Nur juga sudah menceritakan tentang Sultan Agung. Nah, mudah-mudahan para tokoh yang ada di dalam video ini dapat menginspirasi teman-teman untuk selalu menjadi pahlawan, setidaknya bagi diri kalian sendiri. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih sudah dengarkan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.